Shalom Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 30 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari mereka, dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mendengar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya baca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah gereja menjadi terang di bumi Pancasila. Bicara soal terang, artinya hidup harus berdampak bagi orang lain. Di dalam hal ini, semua kita dipanggil untuk menjadi berkat, supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Kehidupan kita harus menciptakan perubahan hidup, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini bagi kita. Ada pembacaan kitab hukum. Ini berarti bahwa ada seruan yang harus dikumandangkan bagi satu bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan ini kesempatan yang sangat baik. Orang-orang berkumpul di bait Allah dan meminta Ezra membacakan kitab Musa. Ada upaya bagaimana supaya itu dikumandangkan bagi semua orang. Umat tidak memiliki kesempatan membaca. Maka dari itu langkah ini sangat penting. Ezra berdiri di atas mimbar yang dikatakan bahwa mimbar itu tinggi dan itu dilihat oleh semua orang. Ezra didampingi oleh tua-tua dan imam Lewi. Ia membacakan kitab Musa sejak pagi sampai tengah hari. Wah, ini sangat luar biasa. Kita bisa membayangkan situasi pada saat itu. Ketika dibacakan, mereka benar-benar melihat, mendengarkan tentang apa yang mau dinyatakan bagi mereka. Mereka memberikan perhatian khusus. Dan ketika dibacakan, dibantu oleh para tua-tua itu, oleh para imam Lewi itu. Supaya apa? Supaya ketika isi kitab Musa yang berbahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, supaya yang lain bisa mengerti apa maksud daripada Tuhan. Ezra dan Nehemia sebagai orang pilihan, orang yang dipakai oleh Allah untuk bagaimana mereka melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan mereka. Itu semua dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa paksaan. Dan ketika firman Tuhan ini datang kepada kita, kita sebagai gereja,
Mari kita bangun komitmen supaya di dalam kehidupan bersama ini kita menciptakan kehidupan yang berdampak baik, menerangi yang lain. Kalau yang lain tidak mengerti, kita kasih tahu sehingga bisa mengerti. Jangan kita mengaburkan, jangan kita menghalangi terang itu untuk dilihat orang. Tapi kita buka hati kita supaya benar-benar apa yang dimaksudkan Allah itu dinyatakan bagi semua orang. Kiranya kita merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk bagaimana hidup dalam setiap cerita hidup kita setiap hari. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus yang menyertai. Kiranya semuanya tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan untuk bagaimana kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.